Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sparta selaku dosen kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesian Banking School yang mengajarkan mata kuliah strategik finansial manajemen. Baik, untuk presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas terkait merger, acquisition, and divestitures. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Bapak Jacob Kavian, Selamat malam. James Jeki Wahyoi, kemudian ada Ibu Clara Jupita Indri Marlin, Selamat malam. Ibu Ari Naomi Bilo, Selamat malam. ada Ibu Astrid Baransano, Selamat malam. dan Bapak Arifandi. Selamat Baik, malam. selanjutnya. Ya, makasih. Selanjutnya pertama akan dijelaskan oleh Ibu Astrid Baransano. Kepada Ibu Astrid, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita akan mulai dalam pembahasan kami kali ini adalah yang akan kita bahas agenda pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, soal dan jawab. Pendahuluan, 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan. Slide berikutnya. Latar belakang, perkembangan teknologi, persaingan antara perusahaan, laju merger dan akuisisi perusahaan. Rumusan masalah ada 4. Pertama, apa itu merger, akuisisi, dan divestasi. Kedua, bagaimana sebuah merger dapat sukses dan apa saja dampaknya. 3, bagaimana akuisisi dalam industri yang berkembang. 4, bagaimana divestasi sebagai strategi restrukturisasi. Slide berikutnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan merger, akuisisi, dan divestasi. 2, mengetahui strategi dari merger yang sukses. 3, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari akuisisi dalam industri yang berkembang. 4, mengetahui dampak divestasi terhadap portofolio perusahaan dan kinerja keuangan. Metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus beberapa merger dan akuisisi terkini. Data yang dikumpulkan dapat dari tinjauan literatur. Berikut diagram aliran dari pembahasan kita. Itu landasan teori, identifikasi masalah, pembahasan masalah, tujuan penulisan.
penulisan. Studi kasus, analisis, penulisan paper, kesimpulan, dan selesai. Ya, kita masuk di berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari skema di atas, merger atau konsolidasi merupakan bagian dari akuisisi. Tujuannya secara garis besar adalah untuk mencapai pertumbuhan, memperkuat struktur, sinergi antar entitas, diversifikasi produk, serta meningkatkan pangsa pasar. Ketiga istilah ini terkadang bertukar pengertian dan penggunaan karena sering digunakan dan hampir mirip. Akuisisi tidak ada PT yang bubar karena pengambil alihan lebih dari 50% sehingga pengendaliannya beralih. Di mana kita bisa lihat takeover atau akuisisi adalah tindakan mengambil alih sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu, baik organisasi, lembaga, atau perusahaan. Sedangkan proxy konteks yaitu tantangan pemegang saham, suatu tindakan atau kontrol manajemen perusahaan yang dicapai melalui permintaan kuasa dari pemegang saham lain. Going private yaitu ketika perusahaan terbuka melakukan going private, berarti sekelompok investor membeli saham perusahaan tersebut. Konsekuensinya adalah saham perusahaan tersebut ditarik dari bursa dan pemegang saham publik akan menerima dana tunai dari hasil yang dibeli. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil atau membeli seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang dimerger. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham. Perusahaan yang melakukan merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Acquisition of stock atau akuisisi saham yaitu pembelian lebih dari 50% saham perusahaan yang diakuisisi secara tunai atau menggantikan dengan sekuritas lain. Sedangkan akuisisi aset yaitu pembelian aset suatu perusahaan dengan memindahkan hak kepemilikan aktiva tetap yang dibeli. Pengertian. Pengertian dari merger, akuisisi, diversifikasi, dan sinergi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru. Sedangkan akuisisi adalah tindakan suatu perusahaan yang melakukan pengambil alihan saham pada perusahaan lain. Diversifikasi adalah tindakan menjual atau melepaskan aset atau bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Sinergi akuisisi merupakan selisih dari nilai perusahaan gabungan dengan jumlah dari nilai perusahaan gabungan perusahaan sebagai entitas terpisah. Kita dapat lihat dari rumus, yaitu sinergi sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai T dari delta CF T dibagi 1 tambah R pangkat T. Ya, analisis merger antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tree Indonesia. Dari kasus merger antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tree Indonesia, berikut beberapa hal yang membantu sehingga merger tersebut dapat sukses, yaitu motivasi, strategi, dan hasil. Motivasi adalah hal-hal yang memotivasi agar merger ini berhasil, yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Harapan dengan menggabungkan kedua perusahaan tersebut dapat memperkuat jaringan secara lebih luas dan dapat menciptakan nilai yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. 2, yaitu strategi. Strategi yang dilakukan yaitu fokus pada peningkatan dan optimalisasi kinerja jaringan yang telah digabungkan, mempertahankan dan meningkatkan tingkat kualitas layanan kepada pelanggan, dan mengadopsi pengendalian yang ketat atas risiko
kepatuhan operasional. Berikutnya itu hasil yang diharapkan dari merger antara kedua perusahaan ini, yaitu tercapainya efisiensi operasional melalui penggabungan perusahaan, antisipasi penguatan jaringan yang lebih luas setelah merger. Berikutnya, analisis keberhasilan dan kegagalan akuisisi. Rencana dan perencanaan bisnis. Rencana dan perencanaan bisnis merencanakan dengan baik sebelum melakukan suatu langkah bisnis dapat meminimalkan risiko kegagalan. 2. Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Memiliki tim yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang mampu dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. 3. Modal dan keuangan. Ketersediaan modal dan manajemen keuangan yang baik juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis. 4. Pemahaman akan bisnis atau usaha. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis atau usaha yang dijalankan juga dapat mempengaruhi keberhasilan. Kelima yaitu fleksibilitas dan konsistensi. Kemampuan untuk beradaptasi dan konsisten dalam menjalankan rencana bisnis juga merupakan faktor kunci. Berikutnya, analisis divestasi, yaitu 1. Rencana dan perencanaan bisnis. Merencanakan dengan baik sebelum melakukan suatu langkah bisnis dapat meminimalkan risiko kegagalan. 2. Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Memiliki tim yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang mampu dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. 3. Modal dan keuangan. Ketersediaan modal dan manajemen keuangan yang baik juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis. 4. Pemahaman akan bisnis atau usaha. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis atau usaha yang dijalankan juga dapat mempengaruhi keberhasilan. 5. Fleksibilitas dan konsisten. Kemampuan untuk beradaptasi dan konsisten dalam menjalankan rencana bisnis juga merupakan faktor kunci. Berikutnya, kesimpulan. Dari paper di atas, dapat disimpulkan bahwa merger dan akuisisi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengembangkan bisnis, tetapi keberhasilan dari hal tersebut tergantung dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Implikasi manajerial termasuk kehati-hatian dalam memilih target, evaluasi risiko, dan fokus pada integrasi yang efektif. Selanjutnya saya akan masuk pada contoh soal. Yang pertama, bagaimana menghitung sinergi. Perusahaan Holmes telah menawarkan 295 juta dolar tunai untuk seluruh saham biasa di Watson Corporation. Berdasarkan informasi pasar terkini, Watson bernilai 278 juta dolar sebagai operasi independen. Jika merger tersebut masuk akal secara ekonomi bagi Holmes, berapa perkiraan nilai minimum manfaat sinergis dari merger tersebut? Jawabannya adalah, agar merger menjadi masuk akal secara ekonomi, pihak pengakuisisi harus merasa akuisisi tersebut akan meningkatkan nilai setidaknya sebesar jumlah premi di atas nilai pasar. Jadi, minimum economic value atau nilai economic minimum dapat dicari dengan 295 juta
dolar dikurangi 278 juta dolar yang menghasilkan 17 juta dolar. Selanjutnya saya akan masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tentang neraca merger atau balance sheet for mergers. Perhatikan informasi perusahaan X dan perusahaan Y sebelum merger berikut ini, di mana total pendapatan dari perusahaan X adalah 105.000 dolar dan perusahaan Y yaitu 48.300 dolar. Share outstanding-nya yaitu 43.900 untuk perusahaan X dan untuk perusahaan Y yaitu 33.000 dolar. Kemudian nilai marketnya untuk perusahaan X yaitu 53 dolar dan untuk perusahaan Y 19 dolar. Nilai bukunya untuk perusahaan X 21 dolar dan untuk perusahaan Y 9 dolar. Asumsikan perusahaan X mengakuisisi perusahaan Y dengan membayar tunai untuk seluruh saham yang beredar dengan premi merger sebesar 5 dolar per saham, dengan asumsi bahwa tidak ada perusahaan yang memiliki hutang sebelum atau sesudah merger. Buatlah neraca pasca merger untuk perusahaan X dengan asumsi penggunaan metode akuntansi pembelian. Caranya yaitu dengan metode pembelian, kekayaan perusahaan gabungan akan menjadi nilai buku perusahaan X. Perusahaan yang mengakuisisi ditambah nilai pasar perusahaan Y. Perusahaan sasaran sehingga aset dari perusahaan X yaitu 43.900 dolar dikali 21 dolar sama dengan 921.900 dolar yang merupakan nilai buku, dan aset dari perusahaan Y yaitu 33.000 dolar dikali 19 dolar sama dengan 627.000 dolar yaitu yang merupakan nilai pasar. Harga pembelian perusahaan Y adalah jumlah saham beredar dikalikan dengan jumlah harga saham per saham saat ini dan premi per saham. Jadi, harga beli perusahaan Y sama dengan 33.000 dolar dikalikan 19 dolar ditambah dengan 5 dolar. Didapati harga pembeliannya yaitu 792.000 dolar. Jadi, the goodwill atau nilai baik yang tercipta adalah 792.000 dolar dikurangi 627.000 dolar, yang dihasilkan adalah 165.000 dolar. Dan total aset perusahaan gabungan adalah total aset perusahaan X dan Y sama dengan total ekuitas perusahaan X dan Y sama dengan 921.900 dolar ditambah 627.000 dolar ditambah 165.000 dolar sama dengan total aset perusahaan XY menjadi 1.713.900 dolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peserta berikut. Ya baik, kita melihat dari contoh ketiga pada saat neraca merger ini dinyatakan sebesar nilai buku. Misalkan Chirion Co. membeli James Incorporation, nilai pasar wajar aset tetap daripada James adalah sebesar 23.000 dolar. Persisnya nilai buku itu sebesar 13.300.
dolar yang ditampilkan. Jurion Co ini membayar 30.400 dolar untuk James. Nah, dan mengumpulkan dana yang dibutuhkan melalui penerbitan utang jangka panjang. Nah, di sini kita akan mencoba membuat neraca pasca merger berdasarkan metode akuntansi pembelian. Next. Karena akuisisi tersebut didanai oleh utang jangka panjang, itu sebesar 13.800 ya. Maka neraca pasca merger akan memiliki utang jangka panjang yang sama dengan utang jangka panjang awal. Neraca Jurion Co ditambah penerbitan utang jangka panjang yang baru. Jadi kalau kita rumuskan, utang jangka panjang pasca merger itu sama dengan 13.800 atau utang jangka panjang awal ya. Dan ditambah dengan 30.400 dolar. Nah, jadi kalau kita jumlahkan sebesar 44.200 dolar, yaitu utang jangka panjang pasca merger. Goodwill akan tercipta karena harga perolehan lebih besar ya dari nilai pasar. Jumlah goodwill sama dengan harga pembelian dikurangi nilai pasar aset. Nah, pada umumnya nilai pasar aktiva lancar sama dengan nilai bukunya. Sehingga niat baik tercipta sama dengan 30.400 dolar dikurangi dengan 23.000 dolar atau nilai pasar VA dikurang dengan 5.200 dolar nilai pasar CA. Nah, jadi nilai baik yang tercipta sebesar 2.200 dolar. Next. Kewajiban dan ekuitas lancar yang akan tetap sama seperti neraca sebelum merger kedua perusahaan ini yang mengakuisisi. Aset lancar akan menjadi jumlah dari kedua perusahaan merger. Dan aset tetap akan menjadi jumlah aset tetap sebelum merger dari pihak pengakuisisi. Dan nilai pasar aset tetap perusahaan target. Neraca pasca merger akan menjadi sebagaimana di bawah neraca, yaitu aset lancar total sebesar 106.400 dolar. Nah, di sini juga kewajibannya akan tercipta sebesar 106.400 dolar. Jadi kita lihat sebagaimana ditampilkan bahwa utang jangka panjang daripada Jurion Co pasca merger itu sebesar 44.200 dolar. Nah, next. Contoh yang keempat yaitu Silver Enterprise. Di sini telah mengakuisisi All Gold ya. All Gold. Coba next lagi. Next. All Gold Mining. Nah, kembali lagi. Kembali ke soal. Jadi dalam transaksi merger, di sini kita diminta buat neraca untuk perusahaan baru jika merger diperlakukan sebagai pembelian tujuan akuntansi. Nilai pasar aset tetap untuk All Gold Mining adalah sebesar 6.300 dolar. Nilai pasar aset lancar dan aset lainnya sama dengan nilai buku. Nah, asumsikan Silver Enterprise menerbitkan utang jangka panjang baru sebesar 12.500 dolar untuk membiayai akuisisi. Neraca tersebut sebagaimana mewakili nilai buku sebelum merger untuk kedua perusahaan. Next. Sebagaimana
ditampilkan ini adalah current asset sebesar $8.600, other aset atau aset lainnya sebesar $1.800, next fixed asset atau aset fixed sebesar $15.800, jadi total sebesar $26.200. Kalau kita lihat dari sisi Silver Enterprise, current-nya itu current liability sebesar $5.200. Long term debt atau utang jangka panjang sebesar $3.700. Equity modal itu sebesar $17.300. Itu totalnya sama dengan aset. Untuk gold mining, yaitu current asetnya sebesar $2.300. Other aset atau aset lainnya sebesar $750. Next fixed asset sebesar $5.400. Kalau kita lihat lagi dari sisi current liability all gold mining sebesar $2.300. Long term debt, jadi kayaknya tidak ada utang jangka panjang dari all gold mining. Modalnya atau equity sebesar $6.150. Nah, totalnya sama dengan aset, yaitu sebesar $8.450. Next. Karena akuisisi ini didanai oleh utang jangka panjang, maka neraca pasca merger akan memiliki utang jangka panjang yang sama dengan utang jangka panjang yang awal dari neraca Silver Enterprise. Jadi Silver Enterprise yang ada utang jangka panjangnya. Ditambah dengan penerbitan utang jangka panjang yang baru, jadi kalau kita lihat utang jangka panjang pasca atau setelah merger yaitu sama dengan $3.700 ditambah dengan $12.500. Jadi totalnya sebesar $16.200 utang jangka panjang setelah merger. Goodwill akan tercipta karena harga perolehan lebih besar dari nilai pasar. Nah, jumlah goodwill ini sama dengan harga pembelian dikurangi nilai pasar aset. Karena nilai pasar aset tetap perusahaan target sama dengan nilai buku. Dan nilai buku semua aset lainnya sama dengan nilai pasar. Kita dapat mengurangkan total aset dari harga beli. Jadi niat baik terciptanya itu adalah sama dengan $12.500 kurang $9.350 atau nilai pasar TA. Jadi tercipta sebesar atau total kalau kita lihat niat baik tercipta itu adalah sebesar $3.150. Next. Nah, akuisisi ini didanai dengan utang jangka panjang, maka neraca pasca merger akan memiliki utang jangka panjang yang sama dengan utang jangka panjang yang awal. Dari neraca Silver Enterprise ditambah dengan penerbitan utang jangka panjang yang baru, yaitu setelah merger atau pasca merger. Itu kalau kita totalkan dari $3.700 tambah $12.500. Jadi utang jangka panjang ya pasca merger untuk Silver Enterprise dengan all gold mining adalah sebesar $16.200. Next, untuk goodwill yang akan tercipta yaitu karena harga perolehan lebih besar dari nilai pasar, jumlah goodwill sama dengan harga pembelian dikurangi nilai pasar aset. Sama dengan harga pembelian dikurangi nilai pasar aset. Karena nilai pasar aset tetap perusahaan target sama dengan nilai buku. Dan nilai buku semua aset lainnya sama dengan nilai pasar. Kita dapat mengurangkan total aset dari harga beli, jadi nilai baik tercipta itu sama dengan $12.000 dikurangi $9.350. Nah, yaitu nilai pasar TA yang
menjadi $3.150. Next. Jadi kewajiban dan ekuitas lancar akan tetap sama seperti neraca sebelum merger. Perusahaan yang mengakuisisi, jadi aset lancar dan aset lainnya akan menjadi jumlah dari kedua perusahaan. Rekening neraca sebelum merger dan aset tetap akan menjadi jumlah aset tetap sebelum merger dari pihak pengakuisisi. Dan nilai pasar aset tetap perusahaan target. Perlu diketahui dalam hal ini nilai pasar dan nilai buku aset tetap adalah sama. Neraca pasca merger akan menjadi sebagaimana kita lihat di neraca di bawah ini adalah Silver Enterprise. Pasca merger, aset lancarnya itu sebesar $10.900. Aset lainnya itu sebesar $2.550. Aset tetap bersih $22.100. Nah, niat baik tadi kita jumlahkan itu sebesar $3.150. Total dari aset ini adalah sebesar $38.700. Kalau kita lihat dari sebelah kanan ada sisi utang atau kewajiban. Sini kewajiban lancar sebesar $5.200. Utang jangka panjang sebesar $16.200. Ekuitas yaitu sebesar $17.300. Total sama dengan aset yaitu $38.700. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh peserta berikut. Kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jacob. Kita akan lanjut ke soal nomor 5, yaitu pembayaran tunai versus saham atau cash versus stock payment dari Corp sedang menganalisis kemungkinan akuisisi dari Teller Company. Kedua perusahaan tidak memiliki hutang. PEN yakin akuisisi ini akan meningkatkan total arus kas tahunan setelah pajak sebesar $1,3 juta tanpa batas. Nilai pasar Teller saat ini adalah $27 juta dan PEN sendiri adalah sebesar $62 juta. Tingkat diskonto yang sesuai untuk arus kas tambahan adalah sebesar 11%. PEN sedang mencoba memutuskan apakah mereka harus menawarkan 35% sahamnya atau sebesar $37 juta tunai kepada pemegang saham Teller. Pertanyaannya adalah berapa biaya setiap alternatif? Pertanyaan kedua, berapa NPV dari masing-masing alternatif? Dan pertanyaan ketiga adalah alternatif mana yang harus dipilih oleh PEN? Next. Untuk jawabannya, untuk soal berapa biaya dari setiap alternatif, biaya tunai jumlah uang tunai yang ditawarkan dari biaya tunai adalah sebesar $37 juta. Untuk menghitung biaya penawaran saham, pertama-tama kita perlu menghitung nilai target bagi pihak pengakuisisi, yaitu PEN. Nilai perusahaan target bagi perusahaan yang mengakuisisi akan menjadi nilai pasar dari perusahaan target ditambah dengan PV dari arus kas tambahan yang dihasilkan oleh perusahaan target. Arus kas ini bersifat abadi, jadi value-nya adalah $37 juta ditambah dengan $1.300.000 dibagi dengan 0,11. Hasilnya adalah $38.818.182.
Biaya penawaran saham adalah presentase perusahaan, penyertaan perusahaan pengakuisisi dikalikan dengan jumlah nilai pasar perusahaan pengakuisisi dan nilai perusahaan target bagi perusahaan pengakuisisi. Jadi, biaya ekuitasnya adalah ekuitas cost atau biaya ekuitas sama dengan 0,35 dikali dengan 62 juta dolar ditambah dengan 38.818.182 dolar. Hasilnya adalah 35.286.364 dolar. Next. Untuk pertanyaan kedua, berapa NPV dari masing-masing alternatif? Jawabannya adalah NPV setiap penawaran dari nilai perusahaan target bagi perusahaan pengakuisisi dikurangi biaya akuisisi. Jadi NPV cash atau tunai sama dengan 83.818.180 dolar dikurangi dengan 37 juta dolar, hasilnya adalah 1.818.182 dolar. Jadi NPV stok atau stok NPV sama dengan 38.818.182 dolar dikurangi dengan 35.286.364 dolar. Hasilnya adalah 3.531.818 dolar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Alternatif manakah yang harus dipilih oleh PEN? Jawabannya adalah karena NPV lebih besar dengan penawaran saham, maka akuisisi harus dilakukan atau diselesaikan dengan stok NPV. Baik, next. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang ke-6. IPS atau pengaruh bursa efek. Bisa dilihat pada tabel berikut. Total earning untuk perusahaan A sebesar 2.100 dolar berbanding dengan perusahaan B yang memiliki 750 dolar. Untuk share outstanding-nya dari perusahaan A sebesar 900, sedangkan perusahaan B sebesar 300. Untuk price-nya 60 untuk perusahaan A dan 12 untuk perusahaan B. Jadi asumsikan perusahaan A mengakuisisi perusahaan B melalui pertukaran saham dengan harga 13 dolar untuk setiap lembar saham perusahaan B. Baik perusahaan A maupun perusahaan B tidak mempunyai hutang. Next. Pengaruh bursa efek. Yang pertama, berapa laba per saham IPS perusahaan A setelah merger? Pertanyaan kedua, berapa harga per saham perusahaan A setelah merger jika perusahaan salah menganalisis pertumbuhan pendapatan yang dilaporkan ini? Pertanyaan ketiga, berapa rasio harga pendapatan perusahaan pasca merger jika
pasar menganalisis transaksi dengan benar. Pertanyaan keempat, jika tidak ada keuntungan sinergi, berapa harga saham perusahaan A setelah merger? Dan berapa risiko harga pendapatan? Apakah jawaban mengenai harga saham jumlah tawaran untuk perusahaan A untuk perusahaan B, apakah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Dijelaskan. Next. Baik, untuk jawabannya. Biaya akuisisi adalah biaya sama dengan $300 dikali dengan $13 dan hasilnya adalah $3.900 karena harga saham perusahaan yang mengakuisisi adalah $60, maka perusahaan harus menyertakan yang pertama saham yang ditawarkan sama dengan $3.900 bagi $60 sama dengan 65 lembar saham. Untuk jawaban A, IPS perusahaan yang digabungkan akan merupakan gabungan dari IPS dari perusahaan-perusahaan yang ada dibagi dengan jumlah saham baru yang beredar. Jadi IPS sama dengan $2.100 ditambah dengan $750 dibagi dengan 900 ditambah 65. Hasilnya adalah $2.95. Next. 2,95. Yang berikut PE perusahaan yang mengakuisisi adalah original PE sama dengan $60 bagi $2.100 per 900. Hasilnya adalah 25,71 kali. Dengan asumsi rasio PE tidak berubah, maka harga saham baru adalah harga barunya adalah $2.95 dikali dengan 25,71. Hasilnya adalah $75,94. Jika pasar menganalisis pendapatan dengan benar, harga saham tidak akan berubah karena ini adalah akuisisi NPV 0. Jadi, NPE-nya sama dengan $60 dibagi dengan $2,95. Hasilnya adalah 20,32 kali. Next. Harga saham baru tersebut merupakan gabungan nilai pasar kedua perusahaan existing dibagi dengan jumlah saham beredar pada perusahaan hasil merger. Jadi, price-nya sama dengan 900 dikali dengan $60 ditambah dengan 300 dikali $12 dibagi dengan 900 ditambah 65. Hasilnya adalah $59,69. Dan rasio PE perusahaan hasil merger adalah PE sama dengan $59,69 dibagi dengan $2,95. Hasilnya adalah 20,21 kali. Pada harga penawaran yang diusulkan, ini merupakan perolehan NPV negatif bagi perusahaan A. Karena harga saham turun, perusahaan harus merevisi penawaran ke bawah hingga NPV menjadi 0. Berikut.
Berikut Baik, akan dijelaskan oleh Pak James. Dipersilakan. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan contoh soal berikutnya, nomor 7. Kami akan membahas terkait merger and shareholder value atau penggabungan dan nilai pemegang saham. Baik, untuk Bentley Corp atau perusahaan Bentley dan Rolls Manufacturing ini sedang mempertimbangkan merger. Kemungkinan keadaan perekonomian dan nilai masing-masing perusahaan di negara bagian tersebut ditunjukkan sebagai berikut. Jadi, kita lihat dari perusahaan tersebut di negaranya masing-masing itu ada dua kejadian, yaitu boom dan recession atau ledakan dan resesi ekonomi. Di sini kita bisa lihat probability-nya 0,65 atau sekitar 65% dan resesinya 0,35 atau 35%. Dari perusahaan Bentley sendiri, nilai perusahaannya sebesar 290 pada saat terjadi ledakan atau boom, dan Rolls Manufacturing sendiri 260.000 dolar. Kemudian kalau dari perusahaan Bentley kita bisa lihat pada perusahaan sebesar 110.000 dolar dan Rolls Manufacturing sebesar 80.000 dolar. Nah, Bentley saat ini memiliki obligasi yang beredar dengan nilai nominal 125.000 dolar. Dan perusahaan Rolls Manufacturing ini adalah perusahaan yang seluruhnya adalah ekuitas. Nah, dari tabel di atas dengan beberapa kasus di atas, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan, yaitu pertanyaan pertama, berapa nilai masing-masing perusahaan sebelum merger, kemudian yang B, berapa nilai utang dan ekuitas masing-masing perusahaan sebelum merger, kemudian yang C, jika perusahaan-perusahaan tersebut terus beroperasi secara terpisah, berapa nilai total perusahaan tersebut, nilai total ekuitas dan nilai total utangnya. Kemudian berapa nilai perusahaan hasil merger, berapa nilai utang dan ekuitas perusahaan hasil merger. Nah, yang pertanyaan yang kelima, yang E, apakah ada transfer kekayaan dalam kasus ini dan mengapa? Kemudian yang F, misalkan nilai nominal utang Bentley adalah 90.000 dolar, apakah hal ini akan berdampak pada kekayaan? Masuk pada jawaban yang A, berapa nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Nah, nilai Bentley sendiri kita lihat dari perusahaan, jadi jumlah probabilitas setiap keadaan perekonomian dikalikan dengan nilai perusahaan pada keadaan perekonomian tersebut. Jadi, kita bisa lihat value dari Bentley itu sendiri, yaitu probabilitas 0,65 dikali dengan nilai perusahaan dari Bentley itu sendiri 290 ditambah 0 probabilitas dari resesi 0,35 dikali dengan nilai dari perusahaan Bentley pada saat resesi itu sebesar 110.000 dolar. Jadi kita bisa lihat value dari perusahaan Bentley Corp itu sendiri yaitu sebesar 227.000 dolar. Kemudian dari perusahaan Rolls sendiri kita bisa lihat yaitu sebesar 197.000 dolar. Next. Nah, yang kita akan menentukan nilai utang dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan sebelum merger. Dari nilai ekuitas setiap perusahaan adalah
Jumlah probabilitas setiap keadaan perekonomian dikalikan dengan nilai ekuitas dalam keadaan perekonomian tersebut. Jadi nilai ekuitas pada setiap keadaan perekonomian adalah maksimum dari total nilai perusahaan dikurangi nilai utang atau sama dengan nol. Karena Rolls Manufacturing ya, karena Rolls Manufacturing adalah sebuah perusahaan ekuitas, ekuitasnya adalah nilai total perusahaan atau sebesar 197.000 dolar. Nilai ekuitas Bentley pada masa terjadinya ledakan ekonomi adalah sebesar 165.000 dolar dikali dengan 290.000 dolar nilai perusahaan dikurangi nilai utang, yaitu sebesar 125.000 dolar. Dan nilai ekuitas Bentley pada masa resesi adalah nol karena nilai utangnya lebih besar daripada nilai perusahaan pada kondisi ekonomi tersebut. Jadi kita bisa hitung nilai ekuitas dari Bentley adalah 0,65, probabilitasnya dikali dengan 165.000 dolar ditambah 0,35 dikali 0. Jadi ekuitas dari Bentley sendiri adalah 107.250.000 dolar. Nilai utang Bentley pada masa booming atau terjadinya ledakan perekonomian adalah nilai nominal penuh sebesar 125.000 dolar. Di dalam resesi, nilai utang perusahaan adalah 110.000 dolar karena nilai utang tidak boleh melebihi nilai perusahaan. Jadi nilai utang Bentley hari ini kita bisa hitung adalah sebesar 0,65 dikali 125.000 dolar ditambah 0,35 dikali 110.000 dolar. Jadi utang Bentley sebesar 119.750 dolar. Ya, kita juga perhatikan ini juga merupakan nilai perusahaan dikurangi nilai ekuitas. Jadi utang Bentley kita bisa hitung seperti ini juga, yaitu 227.000 dolar dikurangi 107.250 dolar. Jadi sama. Next. Kemudian yang C, kita akan menghitung berapa nilai total perusahaan tersebut dari nilai ekuitas dan nilai total utang. Jadi nilai gabungan perusahaan, nilai ekuitas gabungan dan nilai utang gabungannya. Kita bisa hitung dari nilai gabungannya 227.000 dolar ditambah 150.000 dolar. Jadi totalnya 424.000 dolar. Dan nilai ekuitas gabungannya sendiri adalah 197.000 dolar. Jadi totalnya 304.250 dolar. Dan nilai utang gabungannya 119.750 dolar. Next, yang pertanyaan yang D, kita akan menentukan berapa nilai perusahaan hasil merger dan berapa nilai utang dan nilai ekuitas perusahaan setelah merger. Jadi kita lihat nilai penggabungan pada saat terjadi ledakan atau boom, kita bisa lihat sebesar 550.000 dolar, sedangkan nilai gabungan resesinya 190.000 dolar. Jadi nilai perusahaan hasil merger saat ini adalah nilai perusahaan yang digabungkan, yaitu 0,65 dikali 550.000 dolar ditambah 0,35 probabilitasnya dikali 190.000 dolar. Jadi nilai perusahaan yang digabungkan sebesar 424.000 dolar.
Kemudian next. Karena perusahaan hasil merger masih mempunyai hutang sebesar $125.000, maka nilai ekuitas pada masa ledakan ini, booming ini adalah sebesar $425.000. Nilai ekuitas pada masa resesi adalah $65.000. Jadi nilai ekuitas perusahaan hasil merger, nilai ekuitas gabungannya sebesar $299.000. Nah, perusahaan yang digabungkan akan memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai nominal utang di kedua kondisi perekonomian. Sehingga nilai utang perusahaan adalah $125.000. Next. Yang pertanyaan kelima, yang apakah dalam kasus ini apakah ada transfer kekayaan? Jadi ada transfer kekayaan dalam kasus ini jawabannya. Jadi nilai ekuitas gabungan sebelum merger itu adalah 304.250, tetapi nilai ekuitas pada perusahaan yang digabungkan hanya 259.000. Jadi kerugian bagi pemegang saham itu sebesar 5.250. Nah, nilai hutang pada perusahaan yang digabungkan hanya sebesar 119.750. Namun nilai hutang pada perusahaan yang digabungkan adalah 125.000. Karena tidak ada kemungkinan gagal bayar, pemegang obligasi memperoleh $5.250, persis dengan jumlah kerugian pemegang saham. Next. Nah, misalkan jika nilai utang Bentley sebelum merger lebih kecil dari nilai perusahaan terendah, maka tidak terjadi efek konsurens karena tidak ada kemungkinan gagal bayar sebelum merger. Nah, pemegang obligasi tidak mendapatkan keuntungan setelah merger. Ya, sekian presentasi kami dari kelompok 6 di hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau ada gangguan jaringan, kami mohon maaf, dan lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Shalom.